Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, langsung saja untuk di kesempatan kali video ini saya akan menggunakan charger HP yang bekas ya, yang baru juga bisa, untuk menggantikan PSU atau power supply pada STB T2 yang rusak. Di sini untuk ujung kabel datanya saya potong terlebih dahulu dan saya sisakan kabel berwarna merah yang positif, kemudian yang hitam untuk negatifnya. Nah, saya menggunakan kepala charger seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan kepala charger yang lain dengan tegangan 5 volt ya. Nah, ini contoh kabel yang langsung menuju ke PSU atau power supply bawaannya ya teman-temannya. Ini ada batasnya ya, seperti di video ini. Itu tegangannya 220 ya volt, langsung dari arus PLN ya teman-temannya. Jadi kalau PSU-nya rusak, jadi kita bisa menggunakan atau menggantikan dengan charger HP tentunya. Nah, ini saya beri contoh ya seperti ini. Iya, seperti ini ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa menggantinya dengan charger HP bekas apabila PSU atau power supply teman-teman pada STB-nya rusak. Adapun yang nanti kita lakukan adalah kita mencari atau menentukan di mana sambungan kabel tersebut. Nanti kita sambungkan ke salah satu elko yang ada di STB tersebut ya teman-teman ya. Kita pastikan copot dulu bagian PSU lama kabelnya. Ini jalurnya ya teman-teman ya, 220 volt AC. Ini langsung arus PLN yang masuk, kemudian dirubah menjadi 16 volt pada elko ini. Nah, ini elko ini berkapasitas 16 volt ya teman-teman ya. Dimana kita sambungan kabel nanti ya di elko tersebut ya teman-teman ya. Nah, untuk biar lebih gampang kita copot dulu bagian bodinya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, untuk bodinya sudah kita lepaskan. Selanjutnya kita cari bagian positif dan negatif pada kaki elko yang bermuatan 16 volt tersebut ya teman-temannya. Di sini kita untuk menentukannya, untuk di mana positif dan negatif pada elko itu ada tandanya. Untuk yang min itu ada garis stripnya, untuk yang plus ya tidak ada ya teman-temannya. Jadi itu bertolak belakang. Jadi kita mengetahuinya dari situ ya. Kemudian kita cari bekas solderan kakinya itu, yang plusnya di mana, yang ini ya teman-teman ya. Nah, ini yang plus, yang kanan di sebelahnya itu min. Jadi kita ambil yang plus untuk kabel merahnya nanti. Kemudian yang minnya kita sambung ke body atau ke solderan colokan USB-nya ya teman-teman ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini yang plus kita solder di sini nantinya di kaki elko yang plus. Kemudian yang minnya kita ke body, kita ambil jalur USB ya. Ya, seperti ini contohnya. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya teman-teman penampakannya. Oke, langsung saja kita mulai penyolderannya teman-teman ya. Kita panaskan soldernya dulu ya. Sembari menunggu soldernya panas,
sekedar informasi ya teman-teman ya. Untuk mengetahui di mana elko yang harus kita gunakan, itu elko-nya yang mendekati sama PSU lama ya teman-teman ya, yang bersebelahan sama PSU lama dan mempunyai tegangan 16 volt itu ya teman-teman ya. Ini kita solder dulu ya teman-teman ya. Selanjutnya kita solder ke bagian negatif atau positif ya. Ini positif pada kaki elko yang bermuatan 16 volt. Oke teman-teman, ini selanjutnya untuk negatif kita sambung ke bagian kaki USB yang bermuatan negatif ya, yang langsung nyambung ke bodi nanti ya teman-teman. Ini agak susah ya teman-teman melengket ini. Nah udah ya teman-teman ya, seperti ini. Negatif ke negatif, positif ke positif pada elko yang bermuatan positif ya teman-teman ya, yang tidak ada tandanya tadi. Untuk di yang negatifnya, di elko-nya jelas ada tanda min ya teman-teman ya. Jadi otomatis yang di sebelahnya itu negatif atau positif ya teman-teman ya. Untuk membedakan elko positif dan negatifnya sangat gampang tadi ya. Yang ada tanda minnya itu negatif, yang nggak ada tandanya itu positif. Jadi yang merah kita sambungkan ke kaki positif, yang hitam ke negatif pada body atau pada USB tersebut ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya solder, jadi sekarang kita tinggal pengetesan aja ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya teman-teman ya untuk hasil penyolderan ya. Jadi yang plus ke plus, yang minus ke minus ya teman-temannya kabelnya ya. Yang merah ke positif pada elko, yang negatif ke body ya, atau ke colokan lubang USB, tapi ambil yang positifnya ya teman-teman, yang negatifnya ya teman-teman ya. Nah kita cek ulang ya seperti itu ya, kita pastikan sudah kesambung dengan benar. Sekarang kita tinggal mencoba hasilnya ya, apakah berhasil atau tidak. Tapi dipastikan ini berhasil ya teman-teman ya, karena jelas ini tegangannya USB dengan menggunakan 5 volt itu merespot untuk STB-T2 ya teman-teman ya. Berhubung colokan ini tidak bisa masuk buat chargernya, nanti kita pindahin ke atas ya teman-temannya buat pengetesannya. Ini nggak bisa masuk ya teman-teman ya, nanti kita pindahkan ke atas yang pakai colokan di atas saja dekat TV. Ya oke teman-teman, ini seperti ini, tinggal kita tes ya, kita colokan untuk power supply dari charger HP-nya. Oke, kita colokan. Nah teman-teman, ternyata bisa menyala ya teman-temannya. Cukup dengan menggunakan charger HP bekas yang kapasitasnya 5 volt tegangannya teman-temannya. Oke teman-teman, semoga video kali ini membantu teman-teman ya yang mempunyai PSU pada STB yang rusak ya teman-teman, bisa menggunakan charger HP
seperti ini ya teman-teman ya, bisa diaplikasikan ya teman-teman ya. Ini membantu untuk STB-nya juga awet. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.